Shalom teman-teman semua. Hari ini izinkan saya berbagi sesuatu. Karena banyak sekali yang tanya kepada saya tentang pernikahan. Kebetulan saya sudah menikah, makanya saya bisa berbagi sesuatu kepada teman-teman semua. Nah, pertanyaannya itu yang paling penting dan banyak yang kadang datang ke saya adalah selalu teman-teman tuh tanyain, "Pak, seharusnya kita itu menikah seperti apa sih?" Karena itu di video yang pertama ini, khususnya tentang pernikahan, saya mau bahas dan saya beri judulnya dengan siapa kita menikah. Karena itu penting. Kenapa? Ya kalau kita nggak tahu dengan siapa kita menikah, maka jadinya nanti kita salah menikah. Anyway, buat teman-teman yang selalu bilang, "Pak, di usia 30, 32, apakah saya telat menikah?" Perhatikan apa yang saya katakan ini. Lebih baik telat menikah daripada salah menikah. Tapi buat saya tidak ada kata telat menikah. Kenapa? Menikah itu bukan pada masalah telat, bukan pada masalah cepatnya, tapi pada masalah kesiapannya. Baik, saya ingin bacakan satu ayat buat teman-teman semua. Satu ayat ini bilang begini, supaya kita tahu, ya, jangan sampai kita jadi kategori yang seperti itu. Kalau kita baca di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, Alkitab bilang begini, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Makanya kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat 18, Alkitab mencatat tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi kalau kita seorang diri, ya mungkin kita dalam sedang kategori tidak baik. Maunya bercanda saja. Nah, banyak teman-teman yang khususnya sendiri, jomblo atau single, padahal jomblo dan single itu buat saya sebenarnya sama, cuma masalah beda kalimat aja, beda kata. Padahal ya jomblo dan single ya sama-sama sendiri, tidak ada pasangan. Nah, kalau tanya ke saya, "Pak, sebenarnya kita ini menikah itu harus dengan siapa sih?" Baik, kalau Alkitab tadi katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, Tuhan melanjutkan, "Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi ada kata sepadan. Nah, sepadan itu penting. Karena terbanyak daripada kita, terutama kita ini yang suku tertentu, kita itu lebih memilih bukan yang sepadan, tapi yang sesuku. Apakah salah sesuku? Nggak salah. Tapi nilai yang pertama yang harus kita tahu adalah sepadan. Itu penting. Sepadan artinya bahwa dia harus seiman dengan kita. Makanya kalau ingin mencari pasangan hidup, jangan cuma melihat sesuku, jangan cuma melihat seetnis, tapi yang pertama yang harus dilihat adalah apakah sepadan atau tidak. Dan sepadan itu yang pertama jangan dilihat dari isi kantongnya. Yang sepadan itu jangan dilihat dari status sosialnya. Yang sepadan itu jangan dilihat dari apa yang dia punya, tapi sepadan itu dilihat dari imannya. Jangan sampai dia tidak sepadan bukan karena tidak sesama yang punya pekerjaan yang sama, tapi tidak sepadan karena beda iman. Nah, itu penting. Makanya buat teman-teman muda, carilah pasangan yang benar-benar sepadan karena imannya. Apakah mengasihi Tuhan atau tidak? Kenapa kita harus cari orang yang mengasihi Tuhan? Karena segala sesuatu, apalagi pernikahan, kalau tidak didasari atas dasar cinta akan Tuhan, apapun yang terjadi, gini, jangan berharap bahwa pernikahan itu bebas dari masalah. Sekalipun saya cukup baru menikah, tapi ternyata pernikahan itu juga kita menghadapi segudang masalah. Nah, kalau tanpa cinta akan Tuhan, tanpa dasar mengenal Tuhan, maka pernikahan pasti akan berantakan. Makanya yang pertama, kalau mau cari pasangan, carilah yang sepadan. Sepadan bukan karena materi, sepadan bukan karena mobil apa yang dia pakai, sepadan bukan karena rumahnya apa, tapi sepadan hatinya kepada siapa, Tuhannya itu siapa. Karena itu penting. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa di dalam kitab 2 Korintus, kalau kita baca, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, Alkitab mencatat, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, yang tidak sepadan dengan orang-orang yang tak percaya." Jadi Tuhan itu menunjukkan, Tuhan itu ngomong kepada anak-anaknya, kalau mau menikah ya jangan menikah dengan orang yang tidak sepadan, orang yang tidak seimbang. Kenapa? Ya karena kan nantinya kalau kamu punya masalah, kamu menghadapi masalah, ya harus
masalah itu diselesaikan dengan cara apa. Makanya saya minta maaf sekali buat orang-orang tua yang memaksa anaknya menikah seetnis, tanpa sepadan, sesuku, tapi tidak saling mencintai. Itu yang paling berbahaya. Dan buat saya orang tua, biarkan anakmu menikah dengan siapa, engkau bisa menasihati mereka, tapi engkau bukan pembuat keputusan atas hidup mereka. Karena masing-masing orang itu punya tujuan, punya destiny yang Tuhan izinkan dia maunya menikah dengan siapa. Dan masing-masing orang punya pilihan hidup. Jadi jangan dipaksakan orang itu harus dengan siapa. Tapi yang terpenting, lihatlah ketika seseorang memilih pasangan, harus yang sepadan. Sesuku boleh nggak? Sesuku boleh. Tapi apakah sepadan? Itu yang pertama, itu yang paling penting. Ada banyak orang, terserahlah dia sepadan atau enggak, sudahlah dia apa. Yang penting kau satu suku sajalah kau. Kalau kau tidak menikah satu suku, nanti kau itu tidak akan bisa harmonis rumah tanggamu. Dia tidak mengerti adat dan budaya. Bukan begitu. Ada banyak orang yang tersiksa karena dipaksa satu suku. Ada banyak orang yang juga, kau kan Tionghoa, makanya kau harus cari yang Tionghoa juga. Gini, banyak hubungan berantakan, akhirnya tidak berujung pada pernikahan. Ataupun ada pernikahan yang terpaksa dilakukan karena bukan kemauan dari yang menjalaninya, tapi kemauan dari orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya minta, kamu harus menikah dengan dia, harus satu suku, harus begini, harus itu. Akibatnya anaknya, wah pusing. Di satu sisi nanti dia tidak menghormati orang tua, di satu sisi nanti dianggap dia durhaka sama orang tua, sama mama papa. Tapi di satu sisi dia punya jalan hidup, tapi dia tidak berkuasa atas hidupnya. Akibatnya dia menikah karena terpaksa. Makanya jangan seperti itu. Karena kalau nanti orang tuamu sudah tidak ada, orang tuamu sudah berpulang ke rumah bapa, kamu akan menjalani pernikahanmu dengan terpaksa. Ingat, cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Cinta itu datangnya dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada hati kita. Maka jadilah hubungan pasangan itu karena cinta akan Tuhan. Dan kau lihat dia sepadan, dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia cinta akan Tuhan. Sama seperti yang saya alami, saya nggak peduli dengan orang ngomong apa. Karena dari awal, sekalipun saya jomblo, pernah jomblo lama 4 tahun sebagai seorang hamba Tuhan. Buat saya mau cari pasangan yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. Itu penting. Karena buat apa gunanya hidup ini kalau kita dapat pasangan yang tidak cinta akan Tuhan. Nantinya kita akan merasakan neraka sebelum waktunya. Karena itu, kalau teman-teman tanya, kita harus menikah dengan siapa? Menikahlah dengan orang yang sepadan, yang seiman, yang cinta akan Tuhan. Itu yang pertama. Selebihnya kita akan lanjut di video kita berikutnya, akan banyak yang saya bagikan. God bless you.